Laut mengajarkan sebuah pelajaran yang sederhana namun mendalam. Saat ia tenang, kita belajar bersyukur, dan saat ia bergelora, kita belajar rendah hati. Dan tak seorang pun mampu mengendalikan ombak laut atau menghentikan angin. Yang bisa kita kendalikan hanyalah arah layar dan haluan kapal. Karena pada akhirnya, bukan seberapa tenang laut yang menentukan perjalanan kita, tetapi seberapa bijak kita menavigasi setiap gelombang yang datang. Ya, kalau saya yang namanya memilih sekolahan itu tentu yang punya masa depan ya. Nah, waktu itu saya tertarik untuk sekolah kedinasan. Di negara kita kan banyak ya, ada militer, ada kepolisian, ya kemudian ada perhubungan juga ya, ada juga kementerian yang lain. Nah, saya waktu itu sempat mendaftar ke Magelang tapi nggak saya lanjut. Saya berbelok memilih ke sekolah kedinasan perhubungan dan saya waktu itu daftar di Semarang, khusus Sumatera Laut ya. Dan alhamdulillah setelah seleksi lulus, dan ternyata betul setelah lulus dari sekolah kedinasan itu saya berlayar. Alhamdulillah sempat keliling dunia ya. Baru kemudian karena dibutuhkan untuk jadi dosen waktu itu ya saya masuklah di Semarang. Dan sampai akhirnya terus karir saya muter-muter dan sampai hari ini bisa masuk di kantor staf kepresidenan. Saya tertarik waktu itu kayaknya kok disiplin orangnya ya. Karena bagi saya mulai dari disiplin itulah segala sesuatu itu biasanya akan lebih mudah dicapai lah. Sehingga ketika saya melihat sekolah kedinasan perhubungan kok tarungannya disiplin-disiplin, kelihatan gagah, mantap, saya yakin ke depan pasti akan lebih mudah dalam mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Nah, setelah itu tentu saya melihat, oh iya nanti bekerjanya di laut, kemudian tentu juga memiliki satu tantangan-tantangan yang bisa membuat saya itu memiliki tekad untuk terus mengejar gitu. Di tempat lain mungkin juga tantangan banyak ya, tapi kayaknya di laut lebih ada hal yang saya pingin ke sana gitu. Iya, kenangan indah masa taruna itu menurut saya adalah tadinya saya ya bangun, tidur, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari itu kan nggak terjadwal ya. Tapi begitu jadi taruna kan harus bangun pagi bareng. Kemudian saya Islam langsung sholat ke masjid bareng, nanti mau makan apel dulu, makan harus bareng. Waktunya dibatasi ke kelas, semua sampai dari pagi sampai nanti malam mau istirahat itu kan selalu harus bareng ya. Itu yang saya tuh waktu itu apa ya, termasuk pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Terus yang lain ya tentu jiwa kebersamaannya itu apa ya, terpupuk dengan sangat kuat sehingga saya sangat terkesan dengan kondisi-kondisi ini. Kira-kira itu. Ya, jadi gini, dulu ketika kita lulus dari Semarang, kebetulan alhamdulillah waktu itu kami itu termasuk 3 besar. Jadi jurusan nautik, teknik, tata laksana waktu itu saya termasuk yang 3 besar. Nah, diminta oleh Pak Direktur waktu itu meninggalkan dokumen untuk nanti diverifikasi, begitu ada lowongan kita dipanggil untuk seleksi jadi PNS atau ASN. Dan alhamdulillah kami termasuk yang 3 besar itu rata-rata masuk nih untuk menjadi ASN. Nah, padahal kita udah berlayar, udah muter-muter ke beberapa negara, kita udah berlayar, terus dipanggil untuk seleksi jadi dosen loh. Alhamdulillah waktu itu masuk. Nah, kenapa kok tertarik? Ya memang saya sebenarnya pernah punya cita-cita ingin jadi dosen sebetulnya. Dan alhamdulillah jadi sampai sudah lektor kepala sampai hari ini. Nah, kalau kemudian setelah itu saya mutar ke beberapa daerah termasuk ke Aceh, ke Padang, ke Palembang, ke Banjarmasin, ke Surabaya, di pusat, sekarang di istana ini ya memang mengikuti alurnya saja. Tapi yang jelas saya tertarik untuk menjadi dosen waktu itu, dan di kita kan ada jabatan fungsional dosen ya, dan saya tercapai untuk itu dan mengembang ke pejabat struktural juga. Bahwa dosen itu sebetulnya salah satu jabatan yang mampu merubah dunia kalau menurut saya. Sebab
seorang dosen yang mampu memberikan mindset kepada peserta didik, tentu akan terjadi satu proses pembelajaran yang merubah seseorang dari yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, atau merubah seseorang yang ingin mengejar cita-citanya. Tahapan-tahapan di dunia bangku pendidikan itu tentu akan merubah mindset mereka untuk terus bisa mengikuti sampai tujuannya tercapai. Jadi sebetulnya awalnya dari dosen dulu deh. Sepanjang dosen itu mampu memberikan satu pembelajaran atau delivering lesson learn-nya itu benar-benar bisa bagus, dan tentu sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan aturan-aturan dalam pembelajaran, maka ini akan sangat menjadi satu bahan bagi si peserta didik, peserta diklat untuk menempuh cita-citanya. Sehingga hasilnya nanti, outputnya tidak hanya alumni yang dia itu tentu menyelesaikan sekolahnya, tapi alumni yang tahu betul, paham betul bagaimana dia akan berkecimpung di dunia industri sesuai dengan disiplin ilmu. Iya, jawabannya enggak. Saya enggak pernah mikir bahwa saya bakal sampai ke lingkungan istana seperti ini. Saya pikir ya saya waktu itu dosen, ya udah dosen aja. Lalu saya menjadi direktur sekolah pelayaran. Kemudian saya juga pernah di dunia industri laut sah bandar, pernah jadi sah bandar, pernah menjadi direktur perkapalan, direktur lalu lintas, terus Kadisnaf atau kepala distrik navigasi. Itu ya enggak nyangka. Lalu tahu-tahu sekarang saya jadi di istana ini sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden, juga nggak mikir, saya hanya ikutin aliran sungai yang mengalir aja gitu loh. Ya insya Allah saya juga tentu melengkapi diri saya dengan berbagai pengalaman ya, dan pengetahuan atau ilmu yang menunjang. Saya khawatir juga begitu saya duduk di beberapa pos tadi kok nggak mampu memberikan kontribusi untuk negara, ya bikin malu sekolah kedinasan kan gitu ya. Jadi saya hanya ngikutin aliran sungai, tetapi insya Allah sambil ngikutin aliran sungai ini kita lengkapi ilmunya, pengalamannya, karakter diri, endurance-nya, semangat, motivasi, ya pokoknya memantapkan diri lah supaya dimanapun kita berada mampu menjalankan tugas. Ya, bagi saya pendidikan sekolah kedinasan tidak sekedar knowledge-nya ya, skill-nya, enggak, tapi attitude-nya ini ternyata mempengaruhi selama saya menduduki jabatan beberapa tempat itu. Attitude itu sangat penting. Nah bagi saya, sekolah kedinasan yang diasramakan seperti kita miliki di Kementerian Perhubungan itu, selain kita belajar knowledge skill, tapi attitude-nya juga sangat penting. Sehingga ketika saya itu didudukkan di mana saja, termasuk saya kan pernah di laut, pernah di darat juga waktu itu, di Palembang ya, lalu sekarang di Istana Presiden. Attitude itu sangat penting. Sebab ketika kita hanya pinter, hanya terampil, tapi nggak punya attitude, malah kayaknya nggak bisa kita duduk sana-sini, pindah sana-sini, hanya mengedepankan laut saja, saya nggak ngerti juga. Padahal kalau di kantor staf presiden atau di istana ini, banyak lagi yang harus kita urusin gitu loh. Sehingga kalau melalui attitude lah saya bisa belajar dengan teman-teman di sini yang mendahului saya, atau para pejabat di sini yang ada yang lebih dahulu kan, dengan gaya saya insya Allah attitude yang bisa diterima ya mudah menyesuaikan. Tapi bayangkan tidak memiliki attitude yang baik, ya mungkin ditolak atau nggak kerasan, atau kita nggak mampu ngikutin aliran sungai tadi, kira-kira itu. Kepada para generasi muda, jangan ragu untuk bergabung di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Mau darat, laut, udara, kereta api, jangan ragu. Sebab di situ ada nilai tambahnya. Ya tadi, knowledge, skill, and attitude. Attitude-nya itu lebih terdidik. Dan jangan lupa bahwa ternyata lulusan sekolah kedinasan perhubungan, kalau saya laut kan, tidak melulu kerja di laut kok. Buktinya saya bisa bekerja juga waktu itu di darat. Sekolah darat maksudnya, yaitu di Polketran SDP Palembang. Saya juga pernah bekerja di beberapa tempat yang sifatnya itu tidak harus laut kan gitu ya. Bahkan sekarang saya bisa di lingkungan istana. Apakah itu karena laut? Kan ya enggak toh. Tentu karena kembali lagi hasil didikan yang kita kolaborasikan dengan pengalaman, dan akhirnya insya Allah bisa mengikuti sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kerja di mana gitu aja. Ayo, jangan khawatir untuk kontribusi melalui SIM Pencatar, masuk SIM Pencatar
sekolah perhubungan, lalu nanti ikuti proses pendidikannya, wisuda sampai kemudian bisa mengabdikan diri.